sebagai badan. Di dalam materi yang saya sampaikan adalah materi yang sudah saya sampaikan mungkin di Masjid Al-Umara tentang surah Al-Baqarah ayat 102. Surah Al-Baqarah 102 yakni tentang tauhid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini adalah satu bab di dalam kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, yang mana ini adalah membahas masalah mahabbah, satu pilar di dalam pilar-pilar ibadah, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia asal-usul Islam. Ini merupakan pokok Islam yang mana yazubu alaihi beredar putarannya pada dua kutub tersebut. Maka pada ketika pokok ini berputar pada daerahnya, maka akan jadi sempurna tauhidnya. Tetapi ketika tidak beredar pada putarannya, maka tidak sempurna tauhid tersebut. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan dari sebagian manusia ini mengambil Tuhan selain Allah ini sebagai tandingan. Qala fi Syarhil Manazil, dikatakan di dalam kitab Syarah Al-Manazil Madarijus Salikin, akhbar ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan anna man ahabba min dunillahi syai'an, sungguhnya siapa orang mencintai selain Allah, mencintai sesuatu selain Allah, kama yuhibbu ta'ala, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada, maka dia telah mengambil selain Allah tandingan. Selain Allah tandingan. Saya ulang lagi bahwa di sini dikatakan bahwa siapa orang yang mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah Ta'ala, maka dia mimman ittakhadha, telah mengambil min dunillah, selain Allah tandingan. Fahada nidun fil mahabbah, maka ini adalah tandingan di dalam mahabbah, la fil khalqi war rububiyyah, bukan di dalam masalah penciptaan dan bukan di dalam masalah pengaturan alam semesta, penciptaan alam semesta, bukan di dalam permasalahan ini, akan tetapi adalah di dalam masalah mahabbah. Jadi kita nanti bisa membedakan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada harta yang fitrah, lalu cinta kepada sesuatu apapun, apakah ini akan menandingi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat figur-figur alladzina amanu asyaddul hubba lillah. Nanti di sini sebutkan bagaimana figur-figur orang yang asyaddu hubba lillah, yang sangat-sangat amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Figurnya dia di sini disampaikan. Maka ayat al-hajur rahimahullah, bukan di dalam penciptaan dan bukan masalah
di dalam pengaturan alam semesta udara rezeki bukan. Maka fa'inna ahadan min ahli al-ard la yasbiq hadan nid. Maka jika seseorang dari ahli bumi tidak menetapkan ini tandingan di khilaf nidul mahabbah dengan pertentangan tandingan dalam cinta, fa'inna aksara ahli al-ard, maka banyak penduduk bumi ini qad ittakhadhu sungguh telah mengambil min dunillahi andadan selain Allah tandingan fil hubbi wa ta'zim di dalam cinta dan pengagungan. Dalam cinta dan pengagungan. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman ashaddu hubban lillah, mereka sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wafi takdir ayat, maka di dalam ayat ini ada dua pendapat. Ahaduma, yang pertama, walladzina amanu ashaddu hubban lillah min ashabil andad, orang-orang yang beriman ashaddu hubban lillah, itu sangat cinta kepada Allah daripada orang-orang yang membuat tandingan, Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mencintainya dan mengagungkannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat pertama dari takdir ayat walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa ruwiya Ibnu Jarir, dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan mereka seperti mencintai Allah. Mubahadan, mereka ini bangga, wa mubahat, dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala bil andad, dengan tandingan. Mereka dengan bangga, orang-orang yang membuat tandingan ini, dan merupakan al-khaliq Allah, kecintaan bil andad, dengan tandingannya. Maka diteruskan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala minal kuffari li awsanihim, daripada orang-orang kafir kepada patung-patung mereka atau berhala-berhala mereka. Tsumma ruwiya an Ibnu Zaid, kemudian diriwayatkan dari Ibnu Zaid, haula'il musyrikun andadahum alladhi ubadu ma'allah yuhibbunahum kama yuhibbul ladzina amanu billah. Mereka orang-orang musyrik terhadap tandingan-tandingan mereka yang mereka ibadahi, ini ma'allah yuhibbunahum kama yuhibbul ladzina amanu billah, menyatakan Allah dalam kecintaan mereka sebagaimana cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala min hubbihim alihatihim, daripada orang-orang musyrik cinta kepada tandingan dan sekutu-sekutu mereka. Jadi di sini dikatakan pendapat yang pertama bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah atau membuat tandingan Allah, walaupun masih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini cintanya lebih tinggi orang iman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, daripada mereka yang mencapai kecintaannya kepada tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah minal musyrikin, daripada orang-orang musyrik bil andadillah, dengan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mahabbatul mu'minin khalisah, maka sesungguhnya cintanya orang mukmin ini khalis, jujur, murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini khalis, bersih. Wa mahabbatu ashabul andad,
sedangkan cintanya orang-orang yang mengambil tandingan qad dhahabat andadahum, sungguh telah diambil tandingan mereka. Jadi kecintaan mereka ini ashabul andad, orang yang menyebutkan Allah ini, cinta mereka diambil oleh sekutu mereka yang mereka jadikan sekutu. Wal mahabbatul khalisah asyaddu minal mustarikah, sedangkan cinta yang khalisah, cinta yang jujur, cinta yang ikhlas itu sangat-sangat besar dibanding cinta yang sudah dibagi-bagi. Jadi gambarnya ini, kalau orang punya istri satu, maka cintanya itu sepenuhnya pada istri yang pertama. Tapi kalau orang sudah punya istri 2, 3, dan 4, ya sudah terbaca namanya cintanya sudah ditarik kan, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Yang nomor 1 kok, yang nomor 1, yang nomor 2 kan akan dibunuh, maka akan nomor besar dibunuh. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika cinta kita orang mukmin khalis, jujur, maka cinta itu tidak akan bisa terseret oleh cinta-cinta yang lain. Tetapi kalau cinta kita tidak jujur, maka bisa ditarik oleh sesuatu yang kita cintai itu lebih kita besar-besarkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan benar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan innama lamu bi an syarqu bayna Allah wa bayna adadihim fil mahabbah wa lam yahbisuha lillah kama habbatil mu'minina lahu. Sesungguhnya dicelah orang yang telah membagi, orang yang telah membagi antara Allah dan antara tandingan mereka fil mahabbah, di dalam masalah cinta, di dalam masalah cinta, walam yahbisuha lillah, dan tidak jujur di dalam masalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah, kama habbatul mu'minin, sebagaimana cintanya orang mukmin lahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhihi at-taswiyah al-madhkurah, dan ini adalah penyamaan. Kata Syekhul Islam dikatakan ini adalah penyamaan yang telah disebutkan fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikayatu anhum, yang telah menceritakan keadaan mereka, wa hum finnar, dan mereka di dalam neraka, annahum, sesungguhnya mereka yaqulun, mereka berkata di alihatihim, kepada sekutu mereka, wa andadahum, dan tandingan mereka, wa hiya muhdharrah, dan mereka hadir ma'ahum fil adab, bersama-sama ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Yang berbunyi di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Tallah inna kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sungguh kami di dunia dalam keadaan sesat yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin, karena kami telah menyamakan sekutu yang dimaksud di rabbil alamin dengan Allah Rabbul alamin, dengan Allah Rabbul alamin. Wa ma'lum annahum, dan dimaklumi sesungguhnya mereka, basallahu bi rabbil alamin fil khalqi rububiyyah, tidak menyamakan mereka dengan Rabbul alamin fil khalqi, di dalam penciptaan dan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di sini sawwahum bihi fil mahabbati wa ta'zim, mereka menyamakan atau mensekutukan Allah fil mahabbah, di dalam masalah cinta dan ta'zim dan pengagum, cinta dan pengagungan. Wa hadha aidan huwa al-'adl al-madhkur fi qawli
qawlihi ta'ala, yakni dalam surat Al-An'am ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit, yang menciptakan bumi-bumi. Wa ja'ala adh-dhulumat, dan Allah telah menjadikan kegelapan wan nur dan cahaya. Tsumma alladziina kafaru, kemudian orang-orang mereka kafir bi rabbihim terhadap Rabb mereka. Mereka kafir terhadap Rabb mereka. Ini di dalam masalah apa? Fil ibadah allati hiya al-mahabbah wa ta'zim. Di dalam masalah ibadah yang mana ibadah ini meliputi cinta dan pengagungan. Cinta dan pengagungan. Wa qala ta'ala, kemudian diteruskan di dalam surat Al-Imran ayat 31 yang insyaallah kita sudah sering dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengasihi kamu atau akan mencintai kamu. Wa hadhihi tusamma ayatul ikhlas. Maka ayat ini dinamakan ayat ujian. Ayat ini dinamakan ayat ujian. Maka berkata sebagian salaf, ya, qala ba'dus salaf, sebagian salafus saleh berkata, qaumun mahabbatullah fa anzalallahu ta'ala ayatul ikhlas. Maka ketika ada satu kaum yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini sebagai bentuk ujian. Sebagai bentuk ujian. Maka ujiannya dilimpahkan kepada siapa? Termasuk kita. Bukan satu kaum ketika menjadi asbabul nuzul ayat ini, tapi kita semua orang mukmin terkena ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kita yang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka jalannya, kuncinya mencintai Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kuncinya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka isyaratun ila dalil al-mahabbah wa thamratuha wa fa'idatuha. Maka ini merupakan isyarat, ya, kepada petunjuk cinta, buahnya cinta dan faidahnya cinta. Fadaliluha wa alamatuha, dalil dan alamat tanda-tandanya adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa faidatuha, sedangkan faidah dan buahnya adalah mahabbatur Rabb, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang itu mencintai, mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka orang ini sudah secara otomatis mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin orang yang berupaya berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, orang ini tidak cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beda ketika orang itu mengatakan cinta kepada Allah, belum tentu orang ini ikut Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Iya. Ketika ada orang yang mengatakan aku cinta kepada Allah, kemudian dia tidak bisa membuktikan bentuk cintanya kepada Allah yang bagaimana. Akhirnya dia hanya berpikir di sebuah gua, dia berusaha berkhulwat, tidak bermuamalah dengan manusia dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah pernah di Gua Hira, Rasulullah pun turun menghadapi semua ujian-ujian kehidupan. Rasulullah pun turun, bukan hanya di Gua Hira saja. Maka ini adalah ungkapan orang mencarakan cinta kepada Allah. Belum tentu orang ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalau orang itu betul-betul mujahadah mengikuti Nabi Muhammad SAW,
Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada ala basirah, di atas basirah, itu dipastikan dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fala tahsil minkum, maka tidaklah terjadi dari kalian al-mutaba'ah, mengikuti famahabbat itu apa yang kalian cintai, ghairu hasilah, maka tidak akan ada hasilnya ketika kita mencintai Allah tetapi tidak mengikuti Rasulullah SAW. Wa mahabbatuhu lakum, dan cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nihil, itu nihil. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka, yang mereka mencintai Allah, yang Allah mencintai kaum tersebut dan kaum tersebut mencintai Allah. Bagaimana sifat mereka? Azillatul 'alal mu'minin, mereka lembut terhadap orang-orang mukmin, orang kasar, enggak kaku, enggak apatis, tapi azillatul 'alal mu'min, lembut terhadap orang-orang mukmin. Izzatul 'alal kafirin, kemis atau keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Zakarullah arba'un alamat, maka di sini ada 4 tanda. Empat tanda di dalam ayat tadi. Yang pertama, annahum adillatul 'alal mu'minin, sesungguhnya kaum yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah cinta terhadap mereka, dan mereka cinta kepada Allah. Karena yang kita bahas ini adalah rakaizul ubudiyah, mahabbah, tentang cinta. Rakaizul ubudiyah ada 3. Kalau lagi rakaizul ubudiyah ada 3, mahabbah, khauf dan raja. Maka dikatakan mereka yang mencintai Allah ini adalah adillatul 'alal mu'minin. Adillatul 'alal mu'minin apa maknanya? Ar-riqa, latif. Latif ini lemah lembut, ruhama, menyayangi orang-orang yang sama-sama beriman. Podo iman ini yang dibahas, podo iman ini. Siapapun orangnya, baik podo iman ini, yowis. Bagaimana kita berusaha untuk lemah lembut? Kita ini jarang sekarang ini ucapin salam saja. Ini biasanya banyak orang-orang yang kita tenang saja. Kalau sarungkan, sama-sama kita sarungkan, tapi tak tahu kalau salah seperti kalau salah. Salah satu menunjukkan kelembutan kita adalah aslus salam, menyebarkan salam. Dia kepada siapa? Siapapun terhadap saudara kita. Kemudian musbitin, sayang terhadap saudara kita
beriman. Arifin, kemudian santun terhadap saudara kita yang beriman. Ini yang pertama. Kemudian qala Atha rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Atha rahimahullahu ta'ala, ini hadiratun alal mu'minin lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin itu kalau liwalidihi, seperti anak terhadap orang tuanya, atau sebaliknya seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Bagaimana sayangnya besar tersebut. Itu kita juga seperti itu. Kalau kita cinta sama Allah, maka Allah memuji itu. Allah memuji kita semua. Kenapa kalau kita dakwah sunnah khususnya dan hambatannya besar sekali? Karena pembuktian yang harus dibuktikan oleh orang-orang yang paling cinta kepada Allah ini masih lemah sekali di tengah-tengah masyarakat. Maka orang lebih kuat mempunyai opini masyarakat bahwa orang yang bermasyarakat dia sedang menunggu bisa. Maksudnya paham? Orang yang tidak akan bisa bermasyarakat itu ketemu seminggu bisa. Jawab paham? Satu waktu dalam satu minggu. Mungkin hari Kamis ya, supaya kan biasanya seperti itu. Baru orang ini dikatakan bermasyarakat. Tapi orang yang tidak ikut satu pertemuan dalam satu minggu ini tidak bisa dikatakan bermasyarakat. Orang ini tidak mau bermasyarakat. Padahal kalimat ini tidak akan terlontar. Kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kalimat ini akan terlontar. Dan mereka akan melontarkan kalimat ini sungkan. Mereka akan tutup mulut. Karena mereka mengamalkan ayat ini. Jadi omongan mereka seperti itu akan ditutup dengan kita mengamalkan perintah Allah atau sunnah Rasulullah SAW. Makanya dikatakan kita jangan langsung menegur orang ini, tapi kita lakukan tentang tauhid dulu terhadap saudara-saudara kita. Kita tampakkan realisasi tauhid. Ini merupakan gambaran realisasi tauhid dari Allah Muhammad Rasulullah. Kemudian wakala abdi bisayyidi, seperti seorang hamba sahaya terhadap juragannya. Sedangkan wa'al kafirin, sedangkan terhadap orang-orang kafir, kal asad ala fami syariki, seperti harimau terhadap mangsa. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana keadaan kondisi umat Islam sekarang, yang mungkin cukup kecil dari kita sendiri, ya di kampung kita, di lingkungan kita masih kadang-kadang memilih dan menunda. Kenapa tidak kita tegaskan di dalam masalah ini untuk adillah alam mukminin? Dan nanti urusan salah atau tidak salah itu kan ada urusannya benar. Nah, kalau kita sudah memberikan tawaran, insya Allah nasihat akan mudah masuk kepada mereka. Tapi kalau kita tidak ada tawaran di antara mereka, hanya ucapan dan kerasnya pernyataan kita kepada mereka, maka ini akan justru menjadi hambatan bagi Allah. Kemudian yang sangat disayangkan lagi, justru sebaliknya orang-orang Islam atau mukmin
dan lain sebagainya. Dan sangat memprihatinkan sekali, sama-sama tahu dakwanya, sama-sama tahu dakwanya, tapi saling na'udzubillah min dzalik. Loh, kita ini dakwah untuk siapa? Ya, kalau dakwah untuk diri kita sendiri, berarti kita tidak ada dakwah. Kan itu. Kita dakwah untuk siapa? Karena kita mau jasa, kita mau bercinta. Loh, kita ngomong untuk siapa? Untuk siapa kita? Membaca Al-Quran untuk siapa? Membaca hadis untuk siapa? Kadang-kadang ego besar daripada maksud tujuan yang mulia, sehingga mengalahkan tujuan yang mulia. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang beribadah, pertama yang harus menjadi landasan adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di masjid ini karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menolong saudara kita karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menasihati saudara kita karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apa-apa. Oleh karena itu, memang orang yang paling cinta kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ahabul nas ila Allah, paling cintanya manusia kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Isra sudah disampaikan yang min ayat telah tunjukkan untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itulah cintanya Rasulullah terhadap Allah begitu luar biasa. Tidak ada yang bisa menghalangi cinta Rasulullah SAW terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cintanya kepada Allah, apapun resikonya dia berdakwah diterima dengan ridho. Diterima dengan ridho. Kita Muhammad SAW. Kemudian alamat salisa, tanda yang ketiga adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bin nafsi, dengan jiwa, wal yadi, dengan tangan, wal mali, dengan harta, wal lisan, dan lisan. Wala tidak tahqiq da'watul mahabbah, ini merupakan realisasi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realisasi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alamat rabi'ah yang keempat, annahum la ta'khudhuhum fillahi lawmata la'im. Sesungguhnya mereka tidak peduli. Orang yang cinta kepada Allah, orang cinta kepada Allah itu tidak peduli celaan orang-orang yang mencela. Tentunya kita lihat ya Rasulullah SAW. Rasulullah dicela bukan menyalahi cara dakwah, bukan. Cara dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah yang paling lembut. Itu dicela Rasulullah SAW. Kalau kita dicela, biasanya mungkin kesalahan kita dalam berdakwah. Kita harus koreksi dulu. Kita dicela orang dalam berdakwah, mungkin bukan sesuatu hak yang kita sampaikan kepada mereka, tetapi mungkin kita salah di dalam berdakwah. Akhirnya kita bukan yang dimaksud ayat ini. Tapi kalau kita dicela, ya kemudian taksir dakwahnya, siasat dakwahnya sudah kita mengikuti Rasulullah SAW, ya akan tapi masih ada celaan, maka ini sudah menjadi fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang seperti ini tidak akan membalas celaan itu. Balasannya adalah mendoakan orang tersebut dengan mudah-mudahan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahadihi alamat sihhatul mahabbah, maka inilah tanda-tanda sihhatul mahabbah, benarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. Maka orang yang mencintai sesuatu yang dicintai, maka ketika ada celaan, orang ini mundur dari apa yang dicintai, maka cintanya ini tidak hakiki. Cintanya tidak hakiki, tidak benar. Tapi kalau orang itu benar-benar cinta, walaupun dicela oleh 1000 orang mencela, orang ini tetap mencintai. Maka inilah sihhatul mahabbah. Maka inilah kebenaran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka orang-orang musyrik itu menyeru sekutu-sekutu mereka, yang mana orang yang mereka seru, yang mereka jadikan sekutu ini mereka mencari atau mendekatkan diri kepada Rabb mereka dengan wasilah, dengan mencari wasilah. Kemudian mereka berharap, mereka mencari rahmat, dan mereka takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fadzakara al-maqamat telah disebutkan ada tiga hal yang perlu diketahui. Yang pertama, orang dijadikan sekutu oleh orang-orang musyrik tadi sebenarnya adalah orang-orang soleh yang mereka sendiri mencari untuk diri mereka. Ini adalah ibtigha al-qurbi ilaih. Mereka mencari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassul, mereka melakukan tawassul ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala bil a'malis shalihah, dengan amal shalihah. Tawassul mereka orang-orang soleh ini adalah dengan amal-amal soleh. Kemudian mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khaufu, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan kepada ayyuhal anna ibtigha al-wasilah, sesungguhnya mencari wasilah amrun zaid ala raja'i rahmat wa khauful adab. Ini merupakan kedudukan yang lebih tinggi dibanding berharap rahmat dan takut akan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ayyuhal rahimani wa rahmatullah, di dalam kitab ini kemudian ada satu permasalahan yang sangat besar sekali yang telah disebutkan oleh Abu Bakar Al-Qitani. Ani Junaid dari Junaid. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, jarat masalah fil mahabbah di Makkah, telah terjadi masalah yang besar di dalam masalah cinta di Makkah. A'azzallahu fi ayyamil musim. Mudah-mudahan Allah memuliakan di hari musim-musim haji. Fatakanlah musyriku fiha, maka berkata para syekh fiha di dalamnya. Wa kana al-Junaid asgharu sinnan, dan di situ ada al-Junaid yang usianya lebih muda daripada syekh tersebut. Faqalu, mereka berkata, hadza ma'indaka ya Iraqi, sampaikan pendapatku wahai al-Junaid, wahai Iraqi, wahai orang Irak. Al-Junaid ini adalah orang Irak. Maka ketika disuruh memberi pendapat, maka Al-Junaid ini tertunduk kepalanya tertunduk, kemudian dia menangis seseduh-seduh matanya. Kemudian dia berkata, apa perkataan Al-Junaid?
abdullahi wa an nafsihi, seorang hamba pergi dari dirinya, seorang hamba pergi dari dirinya. Ini merupakan makna ikhlas yang tertinggi. Seorang hamba pergi dari dirinya, dia melakukan untuk dia bukan untuk dirinya, tetapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengingat-ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahibun abdul zahibun an nafsihi, seorang hamba pergi dari dirinya. Seorang hamba pergi dari dirinya. Muttasilun bi dzikri rabbih, nyambung dengan berzikir kepada Rabbnya, berzikir kepada Rabbnya. Qaimun bi adaan umumihi, menegakkan dan melakukan hak-haknya. Nazirun ilaihi bi qalbihi, melihat kepadanya dengan hatinya. Asriqallahu anwara haibatahu, terbakar hatinya dengan cahaya-cahaya kewibawaannya. Wasofa syarabahu min kaksin mahabbah, dan suci minumannya dari gelas-gelas kecintaan. Fa'in takallam fa'illah, maka jika dia mau berbicara, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu agar pembicaraannya tidak menyakiti saudaranya. Wa in nutqa fa'illah, dan jika dia berbicara minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tahrik fa bi amrillah, maka jika dia bergerak dengan perintah Allah, geraknya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in sakana fa Allah, dan jika berhenti beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa huwa lillah wa billah wa Allah. Mereka mengamalkan karena Allah, mereka mengamalkan karena Allah, dan minta pertolongan karena Allah dan beserta Allah. Fala asyuh, maka para syekh tadi menangis semua. Para syekh tadi menangis semua mendengar ungkapan Al-Junaid tersebut. Kemudian waqalu, mereka berkata, ma'ala hadal masjid, apakah ada tambahanmu wahai Al-Junaid ya Iraqi? Maka Al-Junaid menjawab, jazakallahu ya hajil arifin, mudah-mudahan Allah menyempurnakan kekurangan kalian wahai mahkota al-arifillah. Maka inilah pada ibaratun rahimahullah, ungkapan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bagaikan kepala seekor burung. Dikatakan dalam syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, dalam hadis yang menjelaskan soal Tawiyah, di situ disampaikan bahwa mahabbah itu bagaikan kepala, sedangkan khauf dan raja ini adalah bagaikan sayap. Maka pada ayat-ayat rahimahullah, kita hanya bisa memohon kepada Allah Taala, mudah-mudahan setiap kehadiran kita di dalam melakukan amal soleh ini betul-betul semua ini karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sayang kita, latih kita kepada saudara mukmin kita, juga karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu 1 menit. Kemudian di dalam kitab Fathul Majid ini dikatakan, wa dzakara rahimahullah ta'ala anna asbabul jalibah bil mahabbati asyrah. Maka disebut oleh musannif rahimahullah ta'ala, sesungguhnya ada beberapa sebab yang bisa jalibah, yang mendatangkan bil mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 macam, insyaallah ta'ala jika Allah mengizinkan akan kita bahas pada waktu-waktu yang insyaallah ta'ala nanti akan berkemudahan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi,